Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Eni Riazola. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Efektivitas Model Pembiayaan Berbasis Kelompok atau Group Lending terhadap Mitigasi Risiko Kredit Segmen Ultramikro, Studi Empiris Mekar PNM. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena penurunan kinerja bisnis perusahaan pada tahun 2024 yang meliputi number of account dan nilai disbursement pembiayaan kelompok. Skema pembiayaan group lending tumbuh eksponensial dan konsisten, namun mengalami penurunan NOA dari 15,05 juta pada tahun 2023 turun menjadi 14,39 juta pada tahun 2024 atau setara dengan 4,36%. Terlihat juga pertumbuhan penyaluran kredit Mekar yang sangat signifikan dari 867 miliar tahun 2016 hingga mencapai puncak di 68,5 triliun tahun 2023, kemudian mengalami penurunan menjadi 68,2 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah atau NPL hingga 71%, yang mencerminkan penurunan kualitas portofolio pembiayaan kelompok dan penurunan laba perseroan sebesar 9,24% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menjadi semakin krusial mengingat skema pembiayaan berbasis kelompok di PNM mendominasi lebih dari 92% portofolio pembiayaan. Karena besarnya komposisi portofolio pada grup lending ini, sehingga setiap fluktuasi pada segmen ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan institusi. Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya urgensi penguatan sistem pembiayaan ultramikro di Indonesia, khususnya melalui model group lending, menuntut adanya kajian yang sistematis terhadap efektivitas aktual skema tersebut dalam konteks institusi keuangan PNM. Yang kedua, program Mekar yang diinisiasi oleh PNM telah menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan kepada segmen perempuan prasejahtera melalui pendekatan joint liability. Namun, data kinerja terkini menunjukkan indikasi penurunan pada sejumlah indikator utama seperti jumlah rekening aktif, disbursement pembiayaan kelompok, year-on-year growth outstanding pembiayaan kelompok, dan peningkatan rasio NPL dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, sebagai institusi keuangan yang tergabung dalam grup BUMN dengan mandat sosial, PNM dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pembiayaan secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan perumusan strategi yang adaptif dan berbasis bukti untuk memperkuat ketahanan modal pembiayaan yang diterapkan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah 1. Bagaimana tren historis indikator risiko kredit dari Mekar PNM yang meliputi loan at risk, default rate, loss rate, CKPN atau NPL dan write-off. Sejauh mana efektivitas modal pembiayaan berbasis kelompok mampu memitigasi risiko kredit pada segmen ultramikro Mekar PNM. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan efektivitas mitigasi risiko kredit pada pembiayaan group lending. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah menganalisis tren historis indikator risiko kredit dalam pembiayaan kelompok Mekar PNM. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas aktual model pembiayaan berbasis kelompok dalam memitigasi risiko kredit pada segmen ultramikro dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kehadiran, on-time repayment ratio, turnover AO, dan rasio AO per number of customer. Ketiga, merumuskan strategi peningkatan efektivitas pembiayaan kelompok khususnya dalam konteks kelembagaan PNM. Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis sebagai acuan strategi bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan pembiayaan kelompok yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi regulator sebagai dasar merumuskan kerangka pembiayaan ultramikro nasional yang inklusif, adaptif terhadap risiko lokal, dan mampu menjangkau kelompok yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Secara teoritis sebagai pengembangan literatur manajemen keuangan mikro dengan memperkaya pemahaman tentang efektivitas model group lending sebagai strategi mitigasi risiko kredit pada segmen ultramikro. Selanjutnya, landasan teori dari penelitian ini pertama adalah group lending. Armandes dan Modus 2010 mengatakan bahwa group lending lahir sebagai solusi atas permasalahan asymmetric information di pasar kredit, khususnya dalam mengurangi adverse selection dan moral hazard. Menurut konsep joint liability,
Stiglitz 1990, John Liability mendorong adanya mekanisme peer monitoring, di mana anggota kelompok saling mengawasi agar semua disiplin membayar cicilan. Menurut Beasley dan Quote 1995 menjelaskan bahwa kontrak John Liability menciptakan sosial kolateral, yaitu tekanan sosial dan sanksi informal yang berfungsi menggantikan jaminan material. Hal ini membuat biaya kegagalan membayar tidak hanya ditanggung individu, melainkan kelompok, sehingga menurunkan risiko Mozart Hazard. Selanjutnya ada konsep kredit dan covariate risk. Menurut Financial Institution Management Saunders, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan peminjam borrower dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Sumber utama kredit risk berasal dari default risk, exposure risk, dan recovery risk. Kemudian, covariate risk menurut ahli Lindah dan Towson 2027 adalah risiko yang dialami oleh banyak peminjam secara bersamaan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali individu, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau fluktuasi harga komoditas. Covariate risk membuat aktivitas John Liability menurun karena seluruh anggota kelompok terdampak pada waktu yang sama. Selanjutnya, kerangka dari penelitian ini, evaluasi dilakukan melalui perbandingan kinerja antar wilayah, yaitu wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Keberhasilan mitigasi risiko kredit tercermin pada sejumlah indikator risiko utama, yaitu loan at risk, default rate, loss rate, NPL, dan WO rate. Kemudian di sisi lain, efektivitas pelaksanaan group lending ini dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan tingkat pertemuan kelompok mingguan, on-time repayment ratio, tingkat turnover, dan rasio AO terhadap jumlah nasabah. Desain dari penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif untuk menilai efektivitas model pembiayaan berbasis kelompok dalam mitigasi risiko kredit dengan membagi ke dalam 3 wilayah kerja bisnis mekar, yaitu wilayah 1 yang terdiri dari sebagian Jawa, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Wilayah 2 terdiri dari sebagian Jawa dan Kalimantan, dan wilayah 3 terdiri dari sebagian Jawa, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi, dan Papua. Sebagai penelitian evaluatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja historis dan efektivitas model group lending tanpa menguji hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang terlibat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan manajemen PT PNM tahun 2024 yang di-breakdown secara bulanan. Kemudian pemilihan tahun 2024 sebagai periode analisis didasarkan pada kondisi penurunan kinerja yang cukup signifikan pada tahun tersebut, sehingga memberikan gambaran yang relevan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mekar dalam konteks risiko kredit. Selanjutnya, definisi variabel operasional terbagi ke dalam 5 risiko utama kredit, yaitu loan at risk, yaitu adalah rasio antara jumlah outstanding pinjaman dengan tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 0 hari, termasuk restrukturisasi terhadap total outstanding pinjaman yang dinyatakan dalam persentase. Pengukurannya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada loss rate, yaitu rasio CKPN, rasio penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk bank pada akhir periode tertentu dibandingkan dengan total aset produktif. Kemudian ada default rate, yaitu persentase kredit atau pembiayaan exposure yang mengalami default dalam suatu periode tertentu terhadap total kredit exposure yang aktif pada awal periode. Kemudian ada NPL, yaitu rasio pinjaman bermasalah terhadap total portofolio pinjaman yang aktif, di mana pinjaman bermasalah ini adalah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai klasifikasi OJK. Yang kelima adalah write-off rate, yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang dihapus bukukan dalam periode tertentu terhadap total kredit produktif yang disalurkan atau outstanding di awal periode. Write-off rate digunakan untuk mengukur tingkat kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya, analisis dari data ini adalah menggunakan uji one way ANOVA untuk membandingkan perbedaan rata-rata indikator risiko kredit antar wilayah secara serentak. Kemudian, jika uji ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, langkah selanjutnya adalah post-hoc test Bonferroni untuk mengetahui pasangan wilayah mana yang berbeda secara signifikan. Kemudian, pengelolaan data secara statistik menggunakan software Stata 17. Dari deskriptif risiko kredit, loan at risk memiliki rata-rata tertinggi sebesar 0,1183 dengan standar deviasi 0,019 yang mengindikasikan potensi risiko pinjaman relatif besar dan bervariasi antar wilayah.
Loss rate dan default rate menunjukkan nilai rata-rata yang hampir seimbang masing-masing, yaitu 0,05 dan 0,049 dengan variasi sedang. Sementara NPL dan WO memiliki rata-rata lebih rendah sebesar 0,01 dan 0,0006. Dari deskriptif efektivitas grup lending, kehadiran PKM rata-rata 42,8% masih rendah dan bervariasi antar wilayah. On time repayment ratio cukup tinggi 88,2. Ini menunjukkan disiplin bayar cukup baik dan perlu ditingkatkan. Turnover AO moderate 3,4%, tapi ada perbedaan antar wilayah bisa memengaruhi kualitas monitoring. Sedangkan rasio AO per NOC rata-rata 365 nasional. Beban kerja cukup besar tapi relatif konsisten. Hasil dan pembahasan terkait analisa tren historis. Berdasarkan tren kelima, indikator risiko kredit utama menunjukkan variasi antar wilayah yang dipengaruhi oleh efektivitas grup lending. Wilayah 1 relatif paling sehat dengan default rate dan NPL rendah, didukung kehadiran PKM dan OTR tinggi, meski turnover AO cukup besar. Wilayah 2 mencatat risiko tertinggi, LAR, loss rate, dan default rate. Sejalan dengan rendahnya disiplin PKM, OTR terendah, serta lemahnya peer monitoring. Wilayah 3 berada di posisi moderat dengan beban AO per NOC tertinggi, namun masih mampu menekan risiko berkat kohesi sosial komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa disiplin kelompok dan solidaritas sosial lebih menentukan kualitas portofolio dibanding faktor struktural semata. Gatak 1999, Alin dan Townsend 2002. Selanjutnya, uji one way ANOVA post-host Techbond Foroni bahwa variabel loan at risk tidak memenuhi uji asumsi klasik. Sementara berdasarkan uji one way ANOVA, default rate, NPL, dan LAR berbeda secara signifikan antar wilayah. Uji lanjut post-hoc Bonferroni menegaskan bahwa wilayah 2 memiliki rata-rata yang signifikan lebih tinggi dibanding wilayah 1 dan wilayah 3, sedangkan perbedaan antara wilayah 1 dan wilayah 3 tidak signifikan. Sebaliknya, indikator loss rate dan rate off tidak memenuhi perbedaan signifikan antar wilayah, meskipun secara grafis terdapat variasi. Kemudian, strategi peningkatan efektivitas mitigasi risiko kredit dapat dilihat sebagaimana di layar. Terbagi ke dalam 4 pilar strategi, yaitu optimalisasi kelompok, penguatan monitoring, diversifikasi usaha atau inovasi, transformasi digital, dan sosialisasi. Strategi ini dirumuskan berdasarkan kombinasi studi literatur dan in-depth interview dengan field officer Mekar. Strategi ini masih bersifat rekomendasi akademik karena sebagian mungkin sudah dijalankan atau sedang dalam proses implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja risiko kredit berbeda antar wilayah. Secara deskriptif, wilayah 1 mencatat indikator risiko kredit paling rendah dan stabil. Wilayah 2 menunjukkan indikator tertinggi, sementara wilayah 3 berada pada posisi moderat dengan tren perbaikan pada paruh akhir tahun. Hasil uji ANOVA memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada default rate, NPL, dan LAR. Wilayah 2 secara konsisten mencatat nilai signifikan lebih tinggi dibandingkan wilayah 1 dan wilayah 3, sehingga dapat disimpulkan sebagai wilayah dengan tingkat risiko kredit tertinggi. Sebaliknya, loss rate dan rate of rate tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Hal ini diduga disebabkan karena CKPN atau loss rate dalam praktik lembaga keuangan memang tidak semata-mata dihitung dari data historis kerugian aktual, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan manajemen overlay yang berarti ada penyesuaian atas cadangan provisioning berdasarkan risk appetite perusahaan, kondisi makroekonomi, maupun pertimbangan strategis manajemen lebih konservatif atau lebih agresif dalam mencadangkan kerugian. Begitu juga dengan write off yang juga dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Keterbatasan dari penelitian ini hanya mengukur efektivitas mitigasi risiko kredit melalui faktor kuantitatif yang mencakup loan at risk, loss rate, default rate, NPL, dan write off. Kemudian data yang digunakan merupakan data agregat per bulan pada periode tertentu tahun 2024. Kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis, misalnya inflasi, harga komoditas, atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja risiko kredit, sehingga hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal validitas eksternal untuk periode yang berbeda.
Rekomendasi strategi yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh dari kombinasi analisis data kuantitatif dan literatur, serta in-depth interview dengan petugas lapang. Namun, strategi-strategi tersebut belum diuji implementasinya di lapangan, sehingga efektivitas aktualnya masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian lebih lanjut. Peneliti selanjutnya disarankan mengkombinasikan indikator kuantitatif dengan variabel kualitatif, misalnya tingkat literasi keuangan, kekuatan kohesi sosial, serta kualitas peran petugas lapang dalam peer monitoring. Selanjutnya dapat menggunakan data panel dengan rentang waktu lebih panjang sehingga dinamika risiko kredit dapat dilihat secara longitudinal. Yang ketiga adalah strategi mitigasi risiko yang diusulkan dalam penelitian ini perlu diuji melalui penelitian lapangan berbasis eksperimen sehingga efektivitasnya dapat diukur secara nyata dalam konteks profesional. Demikian hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya penulis minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.